Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari buka pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau dengar apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, tahun-tahun di depan kami bukan tahun yang gampang, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami, bahkan menggendong kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terangkan Roh Kudus, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi pesanmu, Kau nyatakan isi hatimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata amin. Selamat tahun baru semuanya saudara. Kayaknya enggak bau tahun baru ya saudara ya, tapi enggak apa-apa. Kita percaya ada roh hasanah, betul saudara? Dan kita sebagai Israel rohani yang seperti Ibu Nani kemarin katakan, kita mungkin nggak pernah, mungkin saya nggak pernah ke Israel, nggak apa-apa. Tapi kita adalah Israel rohani. Amin saudara. Amin. Hari ini saya sedikit mau ngomong tentang pei gimel. Amin. Sudah tahu arti pei? Kata mulut. Amin. Mulut artinya sesuatu hal, vokalisasi. Kita bisa bicara itu lewat mulut kita. Ini seperti speaker. Amin saudara. Dan ini kuasa penciptaan awal Bapa di surga melalui mulut Tuhan. Amin. Dan arti kata P itu adalah mulut. Dan hari-hari ini Tuhan ingin mengajarkan setiap kita kuasa penciptaannya dari apa yang ada di mulut kita. Ketika kita deklarasi, ketika kita mengatakan sesuatu, itu yang akan jadi dalam kehidupan kita. Amsal berkata, apa? Mazmur, maaf. Lidah kita ini seperti pena, betul? Apa yang kita katakan itu akan terjadi. Amin. Dan lidah itu adanya di mana, saudara? Ada lidah adanya di sini. Oh, lidah saya adanya di dengkul. Salah, saudara. Lidah itu adanya di dalam di dalam mulut. Dan percayalah, tahun-tahun ke depan kuasa perkataan itu masih ada. Amin. Dan firman itu akan jadi daging dalam kehidupan kita. Amin. Makan firman yang banyak, baca firman yang banyak, itu yang akan menjadi kekuatan dalam tahun-tahun yang akan datang. Karena ketika kita makan firman yang banyak, perkataan kita, perbuatan kita akan selaras dengan apa yang kita baca. Amin. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nah, ayo baca firman yang banyak. Dengar firman yang banyak. Biar mulutmu penuh dengan firman. Mulutmu penuh dengan penciptaan. Sehingga mulutmu penuh dengan penciptaan. Hidupmu akan diubahkan. Amin. Dan kata yang berikutnya adalah pei. Apa? Gimel. Seringkali diutarakan dengan kata lambangnya itu seperti unta. Mungkin ada gambarnya di belakang. Nah, yang seperti kemarin-kemarin Sasa ngomong, gimel itu artinya itu dalam harafiahnya pembalasan, memberi hukuman, memberi kompensasi, mengganti rugi, memberi upah, menjadi matang dan dewasa. Hari ini gamal, gimel, gamal, unta. Ya, saudara ya, seringkali dalam bahasa Inggrisnya ngomong camel, betul? Karena kata dasarnya gamal. Nah, kemarin Sasa ngasih tahu kalau apa? Unta itu bisa minum berapa liter, saudara? 130. Nah, pertanyaan sekarang buat bukan anak-anak sekolah minggu, tapi buat anak-anak PW. Unta bisa minum kapasitasnya berapa? Ayo. Kalau kemarin kan dia bisa minum sekali minum 135, betul? Nah, kapasitasnya, mentoknya unta itu berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang mempelajari? Mentoknya unta itu 200 liter, saudara. Hebat ya, saudara. Ada yang di sini minum sekali tenggak 200 liter atau 100 liter? Kayaknya enggak ada lah. 1 galon, apa itu? Galon gede berapa ya? 30 ya?
Oh 19 liter, cuma 19 liter loh. Betul saudara? Nah ini onta ini bisa minum, mentoknya itu 200 liter. Artinya Tuhan mau berkata apa saudara? Pesannya, minum sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Amin. Ketika musim kekeringan itu terjadi, engkau akan dipeliharakan seperti apa? Mazmur berkata, pohon yang ada di tepian air, yang bermusim pada apa? Berbuah pada musimnya. Amin saudara. Mau saudara? Banyak minum. Ngomong kanan kirinya, banyak minum. Banyak minum. Tahun ini banyak minum. Dan percayalah, firman jadi daging. Amin. Nah pertanyaan kedua saudara, buat saudara-saudara semuanya. Onta mampu ngangkat beban berapa? Ayo. Nggak tahu, itu jujur. Saudara bisa ngangkat beban berapa? Mungkin di sini ada yang fitness, atau yang ada suka nge-gym. Mentok-mentok berapa? Biasanya orang itu mentok-mentok seberat badannya. Betul? Kalau berat badannya 90 kilo biasanya mampu 90 kilo. Itu kalau lebih dari itu, nah itu di luar biasa. Itu kalau saya ngomong temannya Superman itu ya. Nah itu temannya Superman lah. Nggak tahu siapa nama Anda. Tapi onta itu, saya nggak tahu lah. Beratnya onta nanti selidikin di rumah lah. Beratnya onta mungkin lebih dari 200-300 kilo ya. Tapi onta itu bisa menanggung beban ketika dia tidak kehausan, ketika dia ada air di kantongnya itu, dia bisa menanggung beban 450 kilo. Oh, hebat ya saudara ya. Ada yang bisa nanggung beban seperti onta 450 kilo, pendeng pak, penyet pak, jadi rempeyek. Iya betul, 450 kilo itu abot saudara. Betul saudara? Abot loh saudara. Coba aja ini bebannya yang didudukin Aldi ini berapa kilo? Ini paling mentok-mentok 100 kilo ini. Kalau bisa nanggung beban itu, wah dikasih nama A bin onta. Nah, itu. Kenapa saya ngomong onta hari ini? Karena tahun P Gimel ya. Kita harus belajar dari onta. Yang kedua, onta itu juga bicara masalah apa sih saudara? Pengendalian diri, cool spirit. Betul saudara? Onta itu nggak gampang marah saudara, ternyata. Tapi kalau sekali marah ya medeni, kalau orang Jawa ngomong. Kalau sapi ngamuk sering ya saudara ya. Ayam ngamuk jarang lah, ayam nggak pernah ngamuk lah. Lari adanya. Sapi ngamuk ada ya saudara ya. Gajah ngamuk ada. Tapi kalau dengar onta ngamuk tuh jarang. Karena mungkin di Indonesia juga jarang ada onta. Tapi percayalah, kalau nggak percaya pergi sana ke Israel atau ke Arab. Tanya sama penggembala, ontanya sering ngamuk? Enggak, onta tuh nggak sering ngamuk. Sering ongot enggak? Kalau bahasa Cirebon apa? Sering ngambek enggak? Enggak, onta nggak sering ngambek. Dia cool spirit, nggak sering ngambek, nggak gampang tersinggung. Terus ada yang ngomong, ya emang dasarnya onta, kita kan manusia. Tapi percayalah saudara, kita harus belajar dari yang namanya onta. Amin. Cool spirit, mau digangguin. Saya pada waktu ke Israel, saya tuh ngeliat onta. Waktu itu kita mau foto bersama, lihat onta. Mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang pernah naik onta, bersyukurlah pernah naik onta. Waktu di Israel saya pernah naik onta, cuma saya takut medeni soalnya. Tinggi, gede, dan saya aduh ini mampu nggak ya onta. Ternyata onta itu bisa mampu 450 kilo dan berat saya nggak ada 450 kilo, percayalah. Jadi onta itu cool spirit. Jadi waktu itu onta itu digangguin sama anak-anak. Wah digangguin sama rumput, digini-giniin, dikeprok-keprok kepalanya. Itu onta cuma diam aja. Dikeprok-keprok sama, didorong-dorong sama anak-anak, cuma diem, nggak ngamuk. Coba kalau sapi digituin, ditendang ya, kuda digituin, ditendang ya, betul saudara? Tapi onta itu cool spirit, digangguin, dibully, ya diem tuh, cuma anyem, ngunyah.
Terus gembalanya datang, ngangkat, ayo udah mulai. Nah, itu baru ontanya kita boleh naikin. Nah, itu sedikit banyak nanti akan dijelaskan lebih lagi oleh para hamba-hamba Tuhan yang lebih hebat dari saya lah. Tapi itu apa yang saya dapatkan dari seekor unta dan apa arti kata mulut. Ayo minum banyak firman Tuhan. Minum banyak firman Tuhan. Karena itu kekuatan kita untuk menghadapi tahun-tahun yang tidak jelas di depan kita. Amin. Dengar firman, baca firman. Dan percayalah, kita akan sampai destiny kita. Amin. Kata gimel yang berikutnya adalah satu hal. Kita harus bisa masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Kemarin-kemarin saya dengar dari Bu Iin khotbahnya tentang dari Pak Hadi juga tentang masalah gimel, tentang masalah onta. Onta itu ada di padang gurun, betul saudara? Dan percayalah, kalau Tuhan memberikan onta dalam hidup kita, seperti onta, kita belajar seperti onta, kita akan ada di padang gurun memakai atau menunggangi seekor onta. Artinya apa? Percepatan akan terjadi, saudara. Kita nggak jalan lagi biasa di padang gurun, tapi kita akan naik seekor onta dan itu akan membawa kita sampai ke tanah perjanjian dengan cepat. Amin. Hari-hari ini Tuhan tuh ngajar saya, nak belajar tentang imam dan raja, imamat yang rajani. Kemarin-kemarin saya juga pernah sharing tentang panggung dan mesbah. Tuhan tuh mengajari sesuatu hal yang, nak jangan pernah anggap ini panggung, jangan pernah anggap ini adalah suatu prestis, tapi ini adalah tempat di mana engkau bawa mesbah. Ini adalah mesbah Tuhan. Jangan pernah bawa kesombonganmu, jangan pernah bawa jati dirimu, jangan pernah bawa atributmu, jangan pernah bawa korban yang jelek. Dan Tuhan tuh ngajarin terus ke saya tentang imamat yang rajani. Dan engkau sudah ditebus, engkau sudah dapat tiket keselamatan itu. Yaitu tiket keselamatan untuk mendapatkan masuk ke dalam baitnya yang kudus, ke ruang yang maha kudus. Tadi kita di awal nyanyi, lebih baik satu hari di pelataran. Ada jeleknya enggak di pelataran? Enggak ada jeleknya, saudara. Tapi ketika kita ada di pelataran, berarti kita masih ada di dalam proses. Kita masih ada di dalam padang gurun. Kita masih ada di dalam yang namanya proses pembuatan. Karena ada di dalam pelataran itu ada pemotongan. Di pelataran itu ada yang namanya sembelihan. Nah, ada bau yang tidak sedap, itu di pelataran. Ada sesuatu yang proses diinjak-injak, itu di pelataran. Kalau saudara dan saya masuk lebih dalam lagi di tabernakel, yaitu ruang kudus, di situ ada penyediaan semuanya yang seperti apa ya? Semuanya pas-pasan. Bukan seperti Sasa kemarin ngomong, pas butuh mau pergi ke Amerika, pas ada kapal terbangnya, pas ada dolarnya, pas ada uangnya. Tapi hidupnya pas-pasan. Bisa makan 3 kali sehari, bisa bayar uang sekolah, bisa bayar uang kontrakan, bisa bayar uang sewa, pas-pasan. Semua serba pas. Karena di dalam di ruang yang kedua, di tempat kudus, itu ada meja sajian, ada meja korban. Semua pas, dicukupi Tuhan, gak kekurangan. Tapi kalau kita lebih ke dalam lagi, di situ ada ruang maha kudus. Dan di situ, itu yang akan mengubah hidupmu dan hidupku menjadi baru. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau ketemu dengan Sang Penciptamu. Dan hidupmu gak pas-pasan lagi. Karena engkau akan menikmati bersama-sama dengan Tuhan.
Apa yang Tuhan pengen, kamu tahu. Apa yang kamu pengen, Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Nggak pas-pasan lagi. Kalau cuma hidup pas-pasan, ya nggak apa-apa sih kalau cuma pengen hidup pas-pasan. Tapi saya bercita-cita, saya nggak mau cuma hidup pas-pasan. Tapi saya mau menikmati apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak mau hidup pas-pasan. Kita nggak mau selamanya ada di proses padang gurun. Itu cuma ada di pelataran, saudara. Naik ke tempat kudus. Tapi nggak cukup di tempat kudus tahun ini, saudara. Kita harus masuk ke ruang maha kudus. Banyak baca firman. Minum firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita kuat. Dan kita bisa sanggup melalui tahun-tahun ke depan bersama Yesus. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan yang saya akan teruskan dari pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 11 tentang Raja Yerobeam. Amin. Tuhan taruh di hati saya pesan Tuhan, belajar nak tentang imamat yang rajani. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang raja atau dua orang raja, yaitu Yerobeam dan Salomo. 1 Korintus 10 ayat 11 berkata seperti ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekali lagi ya saudara ya, saya kayaknya ini pesannya up to date banget nih. Ini WA baru 1 menit yang lalu, fresh from heaven. Bener gak sih saudara? Ini Alkitab sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi ketika kita baca ini, sepertinya ini barusan WA nih. Barusan nih WA nih, dari surga nih. WA cleaning gitu kan. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini zaman akhir saudara, percayalah, zaman akhir. Saya nggak ngomong tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya, tapi inilah zaman akhir. Amin. Semua orang berkata ini zaman akhir. Dari yang namanya dunia, dari yang namanya sains, hari-hari kemarin, NASA ingin menciptakan suatu satelit atau apa yang akan menabrakkan pesawat itu ke meteor. Mereka itu membuat suatu prototipe, suatu apalah gitulah, untuk menabrakkan ke meteor supaya meteor itu nanti enggak nabrak ke bumi. Artinya apa? Mereka itu sudah ketakutan karena mereka tahu dalam waktu dekat ada sebuah meteor nanti bakalnya yang akan menabrak bumi. Dan yang menabrak bumi itu akan seperti persis kejadiannya seperti zaman dinosaurus. Dinosaurus itu punah dari muka bumi karena ada sebuah meteor yang nabrak bumi dan akhirnya terjadi kiamat di bumi dan semua hancur. Nah, NASA ini lagi membuat suatu prototipe dan dia akan ngomong ini akan kita ciptakan dan kita sudah berhasil untuk menabrak meteor yang kecil. Dan dia ngomong dinosaurus tidak punya prototipe untuk menabrak meteor, tapi kita manusia punya prototipe yang akan menabrak meteor itu dan akan membelokkan meteor itu sehingga meteor itu nggak menabrak bumi. Itu kemampuan manusia saudara. Tapi kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Betul saudara? Saya nggak urus itu. Mau nabrak kayak nggak nabrak kayak. Kalau kita sudah diangkat Tuhan ya nggak masalah. Betul? Tapi kalau belum diangkat itu jadi masalah. Betul saudara? Tapi hari-hari ini manusia sudah melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini firman Tuhan ya berkata, peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini di mana zaman akhir telah tiba. Hari ini saya mau baca lagi dari ayat. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. 1
Sebelum kita balik ke situ, kita mau baca dulu 1 Raja-Raja 11 ayat 37 dan 38. 1 Raja-Raja 11 ayat 37 dan 38. Alkitab firman Tuhan berkata, maka engkau Yerobeam, ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jikalau engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh hamba Tuhan yaitu Daud, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan aku Tuhan akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Inilah janji Tuhan, nubuatan melalui nabinya kepada Yerobeam. Tapi kita ngerti banget Yerobeam tidak finish strong. Dia tidak mencapai potensi terbaiknya. Dia tidak mencapai destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Yaitu Tuhan akan memberikan kerajaan yang selama-lamanya dan akan dibangunkan seperti keluarga seperti Daud. Betul saudara? Dan ayat berikutnya di sini berkata 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Orang lain, 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Orang lain yang memberontak melawan Salomo ialah salah seorang pegawainya yang bernama Yerobeam. Ia anak Nebat dari Sereda di Efraim. Ibunya sudah janda bernama Jeruah. Di sini hati yang memberontak itu yang membuat kegagalan dari Yerobeam. Mungkin saudara dan saya, aku gak pernah berontak. Aku gak pernah ngomong yang jelek tentang pemimpinku. Aku gak pernah ngomong yang kotor tentang orang kepada orang tuaku. Tapi hari ini cek hatimu dan hatiku. Apakah engkau pernah bertanya dan itu bisa dikatakan pemberontakan kecil di hadapan Tuhan? Pemberontakan dosa kecil atau dosa besar itu sama saudara. Tapi hari ini adalah waktunya kita menghadapi Yom Kippur. Amin saudara. Yom Kippur adalah suatu momen di Israel ketika imam besar masuk ke dalam tempat yang maha kudus, ke tabernakel. Itu setahun sekali dan itu adalah momen penting buat orang-orang Jewish, orang-orang Yahudi. Karena imam besar akan masuk ke tempat maha kudus untuk menghilangkan atau menghapus setiap dosa dari umat Tuhan. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan seperti Yerobeam, hatinya memberontak, hatinya bertanya-tanya, apa iya Tuhan? Apa iya Tuhan? Firman itu bisa menjadi daging dalam hidupku. Yerobeam adalah orang yang tangkas, adalah orang yang rajin, sampai Salomo berniat untuk membunuhnya. Karena percayalah saudara, ketangkasan, kerajinan itu mengangkat harkat martabatmu. Amin. Sisi positif dari Yerobeam adalah orang yang tangkas, orang yang rajin, dan itu diangkat harkat martabatnya. Tapi sisi rohaninya Yerobeam, dia tidak bisa tangkas dan rajin. Dan itu kekurangan dari Yerobeam. Dia nggak ngerti destiny Tuhan. Kabur, matanya kabur. Karena apa? Hatinya selalu pahit. Hatinya memberontak. Hati-hati saudara. Kalau hati kita ini mulai mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita. Apa iya Tuhan? Apa iya nih sakitku ini bisa sembuh? Apa iya Tuhan? Aku ini bisa hidup dalam kelimpahan. Apa iya Tuhan? Suamiku bisa kembali. Apa iya Tuhan? Istriku bisa kembali. Apa iya Tuhan? Hidupku bisa enak. Apa iya Tuhan? Anak-anakku bisa jadi orang besar. Jangan mempertanyakan janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi tetap percaya, tetap yakin. Waktunya indah pada waktunya. Amin.
Dan percayalah saudara, ketika kita, Amsal 30 ayat 17 berkata, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Hati-hati, jangan setiap kita meremehkan apa yang bapak kita ngomong, ayah kita di surga. Kita ngomong, ya apa ya, dan kita enggan mendengarkan apa yang menjadi firman-Nya. Itu akan dipatuk gagak lembah, bukan dikasih roti seperti Elia, tapi akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Amin saudara. Dan kalau Yerobeam ini ditarik akarnya ke dalam, sebenarnya kenapa sih dia itu kok bisa memberontak? Artinya apa saudara? Sombong loh. Kesombongan dari Yerobeam ini. Aku bisa. Buktinya apapun yang aku lakukan berhasil. Apapun yang aku katakan jadi. Aku bisa. Sombong. Dan kesombongan ini membuat dia memberontak kepada Salomo. Dan dia berkata, aku bisa ngalahin Salomo. Dia itu nggak pernah pulang ke Israel kembali. Karena dia pengen dibunuh sama Salomo, dia pergi ke Mesir. Kabur saudara. Ketika Rehabiam naik, dia baru balik lagi. Dan akar dari semuanya itu, dari kesombongan. Dari yang namanya istilahnya pemberontakannya. Dia nggak pernah langgeng. Selama hidupnya terlibat peperangan demi peperangan. Anaknya yang sulung mati sakit. Semua anak-anaknya, keluarganya itu saling membunuh satu sama lain. Itu Yerobeam saudara. Dan peperangan selalu terjadi pada masa kerajaan Israel dan Yehuda ketika terpecah. Akarnya satu, kesombongan. Satu lagi saudara, Salomo. Kenapa saya ngomong ini akarnya? Akarnya dari pecahnya dua kerajaan ini ya, kalau kita mau berkata salibkan itu ya, salibkan Salomo dan salibkan Yerobeam. Hancur ini raja, dua raja ini. Yerobeam yang pertama tadi, yang kedua adalah Salomo. Kita mau baca. Salomo 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka-mereka itu, dan janganlah bergaul dengan kamu, mereka jangan pun bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dan cinta mereka. Nggak ada salahnya dengan cinta saudara, tapi ketika kita mencintai orang yang salah atau mencintai sesuatu yang salah, itu akan membawa hidup kita menjadi kehancuran. Mungkin enggak serta-merta hancur. Apakah engkau mencintai uang, mencintai harta, mencintai tahta, mencintai anakmu lebih daripada Tuhan, mencintai istrimu lebih daripada Tuhan, mencintai suamimu lebih daripada Tuhan? Hati-hati saudara, itu hatimu sudah mulai dicondongkan. Dan itulah awal mula dari kejatuhan seorang Salomo. Salomo seorang raja bukan karena keturunan. Dia bukan anak sulung, tapi dia jadi raja karena perjanjian. Dan kitalah umat perjanjian. Amin. Kita harus belajar dari Salomo. Kita adalah umat perjanjian Tuhan. Kita harus juga belajar dari Yerobeam. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan janji Tuhan. Amin. Salomo adalah orang jadi raja karena perjanjian.
Tapi lihat di akhir hidupnya, dia mencondongkan hatinya, mencintai bukan Tuhan saja menjadi nomor satu, tapi dia mencondongkan hatinya kepada yang lain. Dan akhir hidupnya, saudara tahu, kerajaannya pecah, hancur. Saudara, hari ini kita mau meninggalkan sesuatu yang baik buat generasi kita di belakang kita. Mari kita harus belajar dan belajar dan belajar. Banyak minum firman Tuhan. Sehingga itu akan membuat sampai destiny kita tuntas. Amin. Selamat tahun baru. Selamat menempuh Yom Kippur. Dan percayalah, hari-hari ini hari-hari yang ajaib buat setiap kita. Sampai ke masa Yom Kippur. Inilah masa yang ajaib. Masa yang luar biasa. Kegelapan mungkin ada di luar sana. Tapi terang Tuhan sudah terbit atas hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, menjelang Yom Kippur ini saya terus akan memberikan dorongan, mengingatkan kepada saudara ya, terus selidiki dalam diri kita ya. Hari ini, pagi ini kita berbicara tentang contoh-contoh kejatuhan ya. Nah, kita lihat, kita baca lagi di rumah, kita lihat, oh, Salomo kejatuhannya karena hati yang condong. Kalau misalnya kita berdiri sini, namanya condong, miring wisan ya. Dulunya hanya tertuju kepada Tuhan, terus mulai hatinya miring ya. Jadi mulai orang kalau melihatnya fokus ke depan, seperti saya sekarang di depannya ada Aldi, fokus di depan, itu kita nggak akan lihat kanan kiri ya. Tapi kalau sudah saya miring untuk melihat Aldi, saya bisa melihat kalian, saya bisa melihat ke sana ke sini, ndak fokus ya. Nah, sekarang selidiki hati kita. Kita itu masih fokus sama Tuhan enggak saat ini? Apa kita sudah fokus dengan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka? Kalau mengenai masalah Tuhan tidak suka itu pribadi ya. Mungkin begini, Tuhan tidak menginginkan saya berbuat seperti ini. Tapi buat saudara yang seperti ini masih oke ya. Jadi masing-masing itu punya takaran di hadapan Tuhan. Masing-masing selidiki, Tuhan, aku ini masih fokus gak sama Engkau ya. Lalu dari Yerobeam tadi, Yerobeam itu kenapa gak bisa mencapai destiny? Kenapa Yerobeam itu dikasih firman dan janji yang luar biasa, hampir seperti janjinya terhadap Daud, tidak nyampe. Kenapa? Ada hati yang gak bersih, yaitu apa? Berontak. Nah, sekarang kita selidiki, kita berontak sama orang tua enggak? Pernah enggak kita berontak sama orang tua? Ya. Itu bahaya. Kita pernah berontak, gak puas dengan istri kita, gak puas dengan suami kita, selalu melihat taman sebelah lebih bagus dari taman yang ada di rumah kita ya. Pernah enggak kita enggak puas dengan apa? Dengan keadaan kita. Kenapa ya orang lain kok diberkati, kenapa saya begini? Kenapa saya selalu mengalami seperti ini kalau yang lain kok tidak? Nah, kalau seperti itu ini namanya ada roh pemberontakan. Nah, diselidiki dalam hidup kita ya. Terus yang ketiga, apa yang dinamakan dengan pemberontakan ya. Kalau selain tidak puas, mencita-citakan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi nggak kedapetan. Ya, misalnya contoh anak muda saja. Anak muda ini naksir seseorang misalnya ya, dia naksir. Tapi dia lihat kapasitasnya, wah, kayaknya aku nggak bisa untuk mendapatkan dia.
gitu. Kayaknya nggak nyampe lah gitu. Tapi dianya itu mulai mengasihani diri sendiri, lalu mengatakan, kenapa ya aku kok seperti ini? Kenapa aku dilahirkan menjadi orang miskin sehingga saya nggak bisa mencintai perempuan itu? Kenapa saya tidak bisa menjadi orang yang pandai sehingga saya itu tidak dianggap sama perempuan itu? Misalnya, itu pun ketidakpuasan disebabkan karena mengharapkan sesuatu yang nggak sampai. Tapi sebenarnya kalau berharap kepada Tuhan itu sangat berbeda ya. Kalau seseorang yang mengatakan memang aku nggak bisa, tapi bersama dengan Tuhan bisa. Ada seorang anak sekarang kelas 11 mungkin ya. Kelas 11 atau mau naik kelas 11 atau kelas 12 saya nggak tahu, lupa. Dia ngomong begini, Oma, saya itu rasanya, dia bilang, kalau melihat papa saya, mama saya, kayak nggak mungkin aku bisa masuk universitas, fakultas gitu. Nggak bisa mencapai perguruan tinggi. Tapi saya rindu untuk aku bisa sekolah mahasiswa, menjadi mahasiswa. Tapi gak mungkin aku bisa menjangkau. Karena saya melihat keadaan kedua orang tua. Lalu dia katakan gini, Oma, saya minta didoakan. Supaya Tuhan memberi aku kemampuan. Dan aku pengen tahu Tuhan maunya apa terhadap diri saya. Hebat ini anak. Ya. Anak ini memang anak yang cinta Tuhan. Saya melihat nih anak, dia tahu bahwa apa yang dia harapkan itu kayaknya nggak mungkin karena melihat keadaan orang tuanya. Tapi dia punya pengharapan dengan Tuhan. Ya. Nah demikian juga dalam kehidupan saudara. Ya. Lalu setelah saya berdoa, Tuhan itu ngomong begini, level kamu itu level luar negeri kata Tuhan. Bukan level di Indonesia, level kamu tuh di luar negeri. Kamu pasti bisa sekolah di luar negeri. Kaget dianya. Dia ngomong tuh, Oma, sebenarnya itu kerinduan saya. Tapi tidak mungkin aku bisa ke sana. Tapi aku mau pegang firman Tuhan. Ya. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku pegang firman Tuhan. Lalu saya katakan begini. Tapi ada bagian yang kamu harus lakukan loh. Saya bilang, apa Oma? Satu, kamu harus memperlancar bahasa Inggris, itu bagian kamu. Tuhan akan memberi kepandaian tapi kamu harus lakukan hal itu. Yang kedua, kamu harus kejar prestasimu sampai kamu itu bisa punya prestasi yang sungguh-sungguh bagus. Doa minta supaya Tuhan menyediakan beasiswa. Buat Tuhan itu kecil buat menolong kamu untuk hal itu. Dia bilang yes. Ya. Saya percaya saudara, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Apa bagian kita? Koreksi diri. Ya. Mungkin aku nggak mungkin lah Tuhan mau mengampuni dosa saya, karena aku banyak kelemahan. Aku seperti ini, aku seperti ini. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kita masuk kepada Yom Kippur, di mana imam besar masuk dalam ruang Maha Kudus, ya, memercikkan darah, ya, bukan pada mezbah, tapi pada tabut perjanjian. Dipercikkan darah itu sama imam besar, dan saat itu maka semua dosa itu dihapuskan. Nah, saya kemarin sudah bicara, tiba-tiba di tabut itu ada minyak, ada darahnya. Berarti Tuhan itu enggak bicara langsung, tapi berbicara begini. Nah, sebagaimana imam besar waktu itu mempercikkan darah pada tabut, aku tunjukkan kepadamu, ini janji Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengampuni, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu, karena Tuhan Yesus sudah
menyerahkan hidupnya dan mengucurkan darah di Bukit Golgota. Percayalah, ya, siapkan diri sampai 2 janji Tuhan dalam dalam Yom Kippur itu menjadi milik saudara dan saya. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini terus Engkau ingatkan kami akan kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Roh pemberontakan, roh ketidakpuasan, hati yang sudah mulai condong. Tuhan tunjukkan supaya kami boleh siap menghadapi akan segala sesuatu dan kami siap menerima 2 janjimu dan 2 janjimu itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau terus beracara dalam hidup kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami semua yang streaming dimanapun kami berada. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat merindukan tidak ada satupun di antara kami. Tidak ada satupun daripada anggota eklesia ini. Tidak ada satupun anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang gugur Tuhan dan tidak bisa hidup dalam masa kesukaran ini. Kami minta Tuhan, katrol kami semuanya. Katrol anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jangan gugur Tuhan, melainkan sampai kepada tujuan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, mampukan, kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Berikanlah kemampuan untuk dapat menolong dan memberikan terus Tuhan dorongan-dorongan kepada setiap rakyat Indonesia. Berikan kepada Bapak Presiden kami hikmat yang daripada-Mu. Roh kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan demi kebahagiaan, kemakmuran dari bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat cuaca saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan cuaca karena Engkau tahu Tuhan keadaan di kota ini agak berbeda dengan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain sudah mulai terjadi hujan, di sini Tuhan bahkan panas sampai 38, 36. Tuhan kami percaya kalau kami tetap saat ini masih sehat dan kuat, kami tahu semua karena pemeliharaan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkaulah yang akan memegang kendali dalam segala perkara ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, kami minta yang dinamakan daya tahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh ilahi memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat Tuhan. Karena apa yang berasal daripada-Mu adalah berasal yang ilahi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki semua sel-sel dalam tubuh kami, memasuki semua darah dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah terjadi tuaian jiwa-jiwa dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tolong Tuhan, biarlah apa yang sedang Kau kerjakan akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Masuki akan mata kami, telinga kami Tuhan Yesus, bibir mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biar tangan kami dan kaki kami yang sudah diolesi minyak ini Tuhan, Engkau pimpin untuk berjalan, menjalani kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan kami jalankan, biar sesuai dengan Engkau. Dan kami dapat mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Dan berkat-berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan bersama-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.